Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya. Salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo teman-teman kelas 4, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Dan jika di antara kita sedang sakit, mari kita doakan semoga lekas diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali pada pagi hari ini PSI bisa menyapa teman-teman melalui video pembelajaran ini. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang materi keliling. Itu tepatnya kita akan baca namanya keliling segitiga. Langsung saja kita mulai dengan membaca doa. Wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman yang telah mengikuti berdoa bersama sebelum belajar. Tujuan pembelajaran yaitu pertama, siswa dapat menentukan keliling segitiga seperti halnya keliling persegi dan persegi panjang ya. Dan siswa dapat menentukan panjang sisi segitiga. Siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan keliling segitiga. Apa? Karena di sekitar kita, teman-teman, ada juga bentuk bangun datar ataupun benda-benda yang bentuknya berbentuk segitiga. Nah, nanti teman-teman bisa mengaplikasikan sendiri bagaimana mengukur keliling benda tersebut yang berbentuk segitiga setelah kita belajar menentukan keliling segitiga. Keliling segitiga dapat ditentukan dengan menjumlahkan panjang ketiga sisi segitiga tersebut. Ya, jadi segitiga itu memiliki 3 sisi dan semua sisi itu jika dijumlahkan maka itulah kelilingnya. Nah, contohnya ada sebuah segitiga ABCD karena sudutnya di sini adalah sudut A, B, C dan sudut D ya. Keliling segitiga ABCD ya memiliki sisi A ke B, yaitu sisi di sini ditandai dengan huruf C kecil, sisi B ke C ditandai dengan huruf A kecil, dan sisi C ke A ditandai dengan B kecil. Maka ketiga tersebut kita jumlahkan, sisi 1, sisi 2, sisi 3, maka diketahuilah sisi atau maksudnya keliling segitiga tersebut. Jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Jadi setelah kita mengetahui bahwa untuk menentukan keliling segitiga itu ketika sisinya kita jumlahkan, sedikit Pak Yasid menyinggung tentang jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya, karena ini akan membantu soal-soal yang berhubungan dengan jenis segitiga. Pertama, setidaknya ada 3 jenis segitiga dengan karakteristik panjang sisinya, yaitu ada namanya segitiga sama sisi, yang dimana semua sisi memiliki panjang yang sama. Nah, jadi dari ketiga sisi ini panjangnya sama, biasanya diberikan tanda strip ya. Nah, seperti ini, artinya semua sisi yang diberikan strip itu panjangnya sama. Selanjutnya, segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki memiliki 2 sisi yang sama panjang, yaitu sisinya berbentuk pada kaki segitiga, yang lebih tepatnya garis miringnya dari segitiga sama kaki ya. Diberi tanda strip 2 biasanya, atau kadang garis strip 1 ya, yang intinya jika ini jumlah stripnya kiri dan kanan itu sama, maka panjang sisinya itu sama. Dan yang terakhir adalah segitiga sembarang
yang dimana semua sisi memiliki panjang yang berbeda. Nah, ya, baik sisi yang miring, sisi alas atau miring yang lainnya satunya. Nah, ini hanya contoh segitiga sama sembarang. Dan jadi segi sembarang itu macam-macam, ada yang seperti ini bentuknya, ada yang seperti macam-macam ya, ada yang kayak ini, ya, terus ada yang seperti ini. Pokoknya ketiganya semua berbeda, itu disebut sebagai segitiga sembarang. Seperti itu ya teman-teman ya, berdasarkan panjang sisinya. Nah, kita sekarang akan berlatih dengan contoh. Hitunglah keliling segitiga berikut. Nah, ini sangat mudah. Kenapa? Karena semua sisinya sudah kita ketahui. Maka untuk mencari keliling semua sisi ditambahkan. Itu dari pertama ada yang 6 cm ini, terus ditambah dengan 8 cm, ya, terus ditambah dengan 10 cm. Nah, tinggal kita jumlahkan. Kita hitung 6 tambah 8 berapa? Betul, 14 Pak Yazid, 14 ditambah 10. Jadi betul sekali 24 cm. Seperti itu teman-teman ya. Dan kelilingnya sudah diketahui. Selesai. Sangat gampang kan? Jadi rumusnya itu sangat sederhana ya. Tidak seperti dengan persegi atau persegi panjang yang kadang-kadang kita harus sedikit menghafal rumusnya, tapi yang segitiga tidak ada rumus bakunya. Berikutnya latihan. Di sini kita baca, kalau ada soal cerita kita perlu membaca soalnya dengan seksama ya teman-teman ya. Baca soalnya dengan seksama dan perhatikan kata kuncinya. Segitiga sama sisi. Wah, berarti ini kita garis bawahi. Kenapa? Berarti bangunnya ini segitiga sama sisi. Memiliki panjang sisi 12 cm. Panjangnya 12 cm. Berapa keliling segitiga sama sisi tersebut? Nah, kalau ada soal seperti ini tidak ada gambarnya, kita bisa gambar untuk memudahkan imajinasi kita atau memahami kandungan soal tersebut. Ada sebuah segitiga sama sisi, berarti kalau segitiga sama sisi semua sisinya sama. Diketahui memiliki panjang sisi 12. Berarti jika di sini 12 cm, maka di sini 12 cm dan di sini juga 12 cm. Kenapa? Karena semua sisinya panjangnya sama. Ditanyakan adalah keliling. Nah, berarti tinggal kita jumlahkan, yaitu 12 tambah 12 ya, tambah 12. Atau kalau karena 12-nya sama ketiga-tiganya, bisa langsung saja kita mencari kelilingnya karena sisinya sama ya, yaitu 3 dikali 12. Nah, jawabannya sama. Jawabannya berapa? Jika kita kalikan jawabannya 36, jika kita jumlahkan juga sama 26, 36 juga. Berarti keliling segitiga sama sisi yang memiliki panjang sisi 12 cm adalah 36 cm. Itu jawabannya. Sangat mudah bukan ya? Dan yang penting perhatikan jika ada soal cerita, pahami, kenali maksudnya apa, kuncinya pada soal cerita tersebut itu apa, dan yang ditanyakan itu apa. Next. Berikutnya adalah sebuah soal yang dimana ada sebuah gambar. Hitunglah keliling segitiga sama kaki. Di sini ada kata penekanan, yaitu segitiga sama kaki, dan ditanyakan adalah kelilingnya. Jadi keliling segitiga sama kaki, ada gambar di samping. Nah, di sini namanya keliling itu yang dihitung adalah garis pinggirnya ya teman-teman ya, yaitu yang kasih garis ulang, yaitu yang warnanya merah ini. Nah, maka yang di dalam ini kan angka 9 itulah menandakan panjang, tinggi segitiga tersebut ya. Jadi kalau ini namanya tinggi segitiga tersebut, tinggi segitiganya, maka 9 ini tidak kita hitung. Kenapa? Karena yang ditanyakan adalah keliling. Tinggi yang di dalam ini tidak kita hitung, berarti yang ini aja miringnya. Dan di sini ada keterangan segitiga sama kaki. Jika segitiga sama kaki, berarti kakinya panjangnya sama. Dan di sini udah ada ada tanda strip 2, artinya kedua sisi ini sama panjang. Ini 12 cm, maka di sini 12 cm. Nah, di sini
30 cm. Kelilingnya berarti kita jumlahkan, yaitu 12 tambah dengan 12 terus ditambah dengan 30. Jawabannya adalah 12 ditambah 12 berapa? Betul, 24. 24 ditambah 30, jadi betul sekali 54 cm. Itu adalah keliling segitiga sama kaki samping. Selesai. Nah, gampang ya menentukan keliling segitiga. Oke, lanjut. Nah, kali ini teman-teman, setelah kita tadi belajar menghitung kelilingnya, sekarang kita menentukan panjang sisi segitiga yang belum diketahui. Nah, misalkan ada sebuah soal seperti ini, istilah titik-titik dengan menentukan panjang sisi segitiga yang belum diketahui. Berarti kita mencari panjang sisi segitiga yang belum diketahui. Di mana letaknya di sini? Nah, di sini ada K sama dengan 36. Berarti kita sudah mengetahui kelilingnya. Kelilingnya diketahui, kedua sisi ini sudah, jadi tinggal satu sisi yang belum kita ketahui. Caranya sangat mudah, yaitu dengan cara kelilingnya, yaitu 36, ya, kita kurangin panjang sisi yang sudah diketahui berapa? 9. Terus kurangin lagi 12. Nah, maka kita akan mengetahui panjang sisinya. Atau dengan cara 36 ya dikurangin dengan hasil penjumlahannya, 9 ditambah 12 ya. Nah, sama dengan berapa? Ini juga bisa ya. Jadi konsep menghitungnya boleh dengan ini atau dengan ini boleh. Masih dengan ini aja ya. Karena lebih cepat. 9 tambah 12 berapa? Betul sekali. 21. Berarti sekarang tinggal 36 dikurangin 21. Hasilnya berapa? Betul sekali. 15. Berarti panjang sisi segitiga yang belum diketahui adalah 15 cm. Berarti di sini panjangnya berapa? Jawabannya adalah 15. Oke, sangat mudah kan? Masya Allah. Kita lanjut. Contoh soal berikutnya atau latihan berikutnya. Perhatikan gambar di samping. Jika diketahui panjang QR atau Q ke R adalah 11 cm, maaf 15 cm. Berarti kita tulis 11 ini ya teman-teman ya. Ini panjang huruf Q ke R, sudut Q ke sudut R. Berarti ini panjangnya ini 15 cm. Nah, dan keliling adalah 55 cm. Tentukan panjang PQ dan RP. Berarti yang ditanyakan adalah panjang P ke Q dan R ke P. Berarti huruf R atau sudut R ke sudut P. Ini yang ditanyakan. Nah, di sini ada tanda strip 2. Berarti menyatakan segitiga ini adalah segitiga sama kaki ya, segitiga sama kaki. Berarti yang selanjutnya yang kita lakukan adalah pertama 55 ini kita kurangi dengan sudut QR ya, yaitu 15. 55 dikurangi 15 hasilnya berapa? 40. Nah, 40 sisanya ini merupakan kedua sudut PQ dan RP ya, 40 ini. Maka ini ada berapa? Ada berapa sisi yang belum ada? 2 sisi, maka 40-nya kita bagi 2. Maka 40 dibagi 2 hasilnya berapa? Betul, 20. 4 bagi 2 itu 2, nolnya dipindahin ke belakang. Berarti 20 adalah panjang masing-masing PQ dan RP. Kenapa? Karena kedua sudut ini sama panjang, dua sisi ini sama panjangnya. Berarti di sini 20, ini 20. Berarti jawabannya adalah 20 cm. Oke, teman-teman, sangat gampang dan mudah bukan belajar keliling segitiga?
Nah, demikianlah pembelajaran dan pembahasan kita mengenai keliling segitiga. Semoga teman-teman dapat memahami pembelajaran ini. Jika dirasa ada yang kurang jelas, teman-teman bisa mengulang lagi video ini ataupun dapat menghubungi ke Pak Yasin. Oke, baik. Mari kita tutup pembelajaran video ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan waqafatul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Sid mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada anak-anakku yang telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.